Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamidan wa musallian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali pada pertemuan hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang eh, bagaimana kemudian kita bisa memahami Al-Quran dengan baik, diawali dengan surat Al-Fatihah dan bacaan-bacaan sholat. Kita mengenal kosakata-kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Teman-teman sekalian, kita membaca Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Fatihah. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-6 dan ayat ke-7. Dan nanti kalau terkait dengan tata bahasa, kita akan belajar tentang muslimatun al-muslimatu hiya rabbuha, yaitu terkait dengan kata ganti untuk orang, kata ganti untuk wanita. Pada pelajaran ini kita akan belajar 10 kosakata baru, di mana 10 kosakata baru ini disebutkan di dalam Al-Quran hampir terulang 3.298 kali. Jadi pada pelajaran ini kita akan belajar 10 kosakata baru yang mana ini disebutkan di dalam Al-Quran hampir 3.298 kali. Maka nanti di akhir pelajaran yang keempat kita akan belajar 44 kosakata. Ya, 44 kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran itu hampir 15.387 kali. Saya ingatkan, ada sekitar 4.500 kosakata nanti yang kita pelajari, dan itu terdapat di dalam Al-Quran hampir sebanyak 78.000 kali. Maksud saya ada sekitar 4.500 kosakata dalam Al-Quran, dan itu terulang sebanyak 78.000 kali. Maka nanti kalau kita bisa menuntaskan program ini, maka kita nanti akan bisa 50% kita menguasai kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Kosakata Al-Fatihah itu 7.500 kali dalam Al-Quran. Jadi di dalam surat Al-Fatihah, kosakatanya itu ketika kita memahami arti dan maknanya, maka kosakata itu nanti akan terulang di dalam Al-Quran hampir 7.500 kali. Misalnya kata alladzina, minalladzina ila siratim mustaqim, ala, min, dan sebagainya, Allah, dan sebagainya. Ini nanti akan terulang. Jadi kosakata yang di dalam Al-Quran, di dalam Al-Fatihah, itu nanti akan terulang hampir 7.500 kali di dalam Al-Quran. Baik, teman-teman sekalian, kita sampai pada ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan dibuka surat Al-Fatihah. Kita sampai pada ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami. As-sirata, ke jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Oke, saya akan baca ulang. Jenengan ikuti. Ihdina, tunjukilah kami. As-sirata, ke jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Oke, kita baca bareng-bareng. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami. As-sirata, ke jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Oke, sama-sama kita ulangi. Ihdina, tunjukilah kami. As-sirata, ke jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Teman-teman sekalian, ada kata ihdina. Ya, di dalam surat Al-Fatihah ayat 6 itu ada kata ihdina, tunjukilah kami. Ada ha, ada zal, dan ada ya. Ihdina itu
ada dua kosakata. Ihdi itu tunjukilah, na itu artinya kami. Maka ihdina tunjukilah kami. As-sirata ke jalan al-mustaqim yang lurus. Ihdina tunjukilah kami itu berasal dari hudayah, ya. Hidayah, petunjuk atau huda, ya. Ihdina tunjukilah kami. Nah, jadi untuk mengingat hidayah, huda. Nah, jadi ihdina itu dari kata hudayah atau hidayah. Hidayah itu petunjuk. Maka ihdina tunjukilah kami as-sirata ke jalan al-mustaqim yang lurus. Jadi ihdina itu ada untuk mudah mengingatkannya, ada huruf ha, dal dan ya itu berasal dari kata huda atau hidayah, petunjuk. Al-Qur'an itu petunjuk. Jadi ihdina tunjukilah kami. Jadi huda Al-Qur'an itu petunjuk bagi siapa? Hudal lil muttaqin. Hudal linnas, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Lil muttaqin, bagi orang yang muttaqin. Hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Kemudian kata as-sirata. As-sirata itu ke jalan. As-sirata jalan. Ya. Kata as-sirata jalan itu terulang 45 kali. As-siratal mustaqim yaitu jalan yang lurus. Tadi ihdina tunjukilah kami as-siratal mustaqim ke jalan yang lurus. Kata as-sirata yang bermakna jalan itu terulang 45 kali dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian digabung as-siratal mustaqim jalan yang lurus. Al-mustaqim itu lurus. Ya, berasal dari huruf qaf waw mim. Maka kata al-mustaqim, siratal mustaqim, kata mustaqim itu terulang 37, kata as-sirata itu 45 kali dalam Al-Quran. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Di situ ada kata as-sirata. Nah, kemudian sirat itu diawali dengan al. Al itu makna di sini adalah itu. Ya. As-siratal mustaqim, maka berarti jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, sekarang kita akan belajar pesan apa dari kalimat dari surat Al-Fatihah ayat 6 ini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, artinya tunjukilah kami ke jalan yang benar. Di dalam setiap aspek kehidupan kami. Jadi di dalam Al-Fatihah ini Allah mengajarkan doa yang luar biasa. Menjadi seorang muslim adalah langkah awal dari petunjuk itu. Maka kita membutuhkan petunjuk Allah saat mendirikan sholat, setelah sholat, saat bekerja, di rumah, di kantor, atau di kelas. Ketika kita berinteraksi dengan teman, di pasar, saat digoda setan, dan ketika melihat dan berhadapan dengan seseorang. Jadi kita harus senantiasa meminta petunjuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sumber petunjuk itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa As-Sunnah itu? Perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah Muhammad SAW. Karenanya, maka kita perlu memahami Al-Quran dan hadis dengan baik. Ayat Al-Quran yang dibaca dalam sholat adalah bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mencoba memahaminya. Jika tidak, apakah kita benar-benar tulus meminta petunjuk dalam sholat kita? Maka setiap sholat adalah pengingat bahwa memahami Al-Quran tidak hanya kebutuhan saja, tetapi kebutuhan yang mendesak. Jadi saya ulangi, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, bahkan yang dibaca di dalam sholat adalah bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kita harus mencoba memahaminya. Jika tidak, apakah kita benar-benar tulus meminta petunjuk dalam sholat kita? Maka setiap sholat adalah pengingat bahwa memahami Al-Quran tidak hanya kebutuhan saja, tetapi kebutuhan yang mendesak. Teman-teman sekalian, Allah akan menolong kita untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, hadis, dan dari tanda-tanda alam semesta. Jika kita senantiasa memperbarui keimanan dengan selalu melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Mengkaji Al-Quran, hadis, sirah, bergaul dengan orang-orang yang soleh, menjauhi syirik, bid'ah, serta menjauhi perbuatan dan pikiran jahat. Maka kebiasaan yang 10 dari ayat ke-6 dari Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami as-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Kebiasaan yang ke-10 ketika kita memahami surat Al-Fatihah ini adalah mintalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar kita mengetahui dan mengikuti jalan yang benar. Mari kita praktekkan sambil kemudian kita hayati tadi dengan perasaan kita. Ihdina, tunjukilah kami as-sirata, ke jalan al-mustaqim, yang lurus. Oke, diulangi. Ihdina, tunjukilah kami as-sirata, ke jalan al-mustaqim, yang lurus. Ihdina as-sirata al-mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata yaitu jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau telah berikan nikmat, 'alaihim, atas mereka. Ayo kita ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata yaitu jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau telah berikan nikmat, 'alaihim, atas mereka. Sirata yaitu jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau telah berikan nikmat, 'alaihim, atas mereka. Kata alladzina, orang-orang yang, ini akan terulang nanti dalam Al-Quran 1080 kali. Maka ketika kita nanti menguasai kosakata dalam Al-Fatihah, tadi sudah saya sampaikan, kita akan bisa memahami 1500 kali. Karena kata di dalam surat Al-Fatihah itu terulang hampir 1500 kali dalam Al-Quran. Saya ulangi, sirata yaitu jalan, alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau telah berikan nikmat, 'alaihim, atas mereka. Alladzina ini nanti terulang 1008 kali dalam Al-Quran, yang artinya orang-orang yang. An'amta, engkau telah berikan nikmat. Ini berasal dari huruf nun, ain, dan mim. In'am, nikmat. Ini terulang 5 kali dalam Al-Quran. Alaihim itu terdiri dari ala, atas, him, mereka. Alaihim, atas mereka. Maka siratal ladzina an'amta alaihim itu maknanya adalah artinya sirata yaitu jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau telah berikan nikmat, alaihim, atas mereka. Teman-teman sekalian, Allah memberikan nikmat kepada para nabi. Allah memberikan nikmat kepada orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang soleh. Maka pelajarilah jalan hidup mereka agar kita bisa membaca ayat ini dengan penuh penghayatan. Karena tadi Allah mengatakan siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang yang an'amta, engkau telah berikan nikmat, alaihim, atas mereka. Jadi pesan dari ayat ini adalah Allah memberikan nikmat kepada siapa? Para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, orang-orang yang soleh. Maka pelajari jalan hidup mereka. Agar kita bisa membaca ayat ini dengan penuh penghayatan. Teladani Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Ada 4 hal yang mesti kita kerjakan. Yang pertama amalan. Amalan apa? Yang pertama amal hati seperti keimanan,
keikhlasan, mencintai Allah dan bertakwa kepadanya. Amal perbuatan seperti sholat, puasa, infak, zakat, naik haji, sedekah, berakhlak baik dan sebagainya. Maka kalau kita ingin doa kita tadi seperti yang di dalam Al-Fatihah ini yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. Ada 4 yang harus dilakukan tadi. Apa? Yang pertama adalah amalan, yaitu amalan hati dan amalan perbuatan. Yang kedua adalah berdakwah untuk mengajak orang lain kepada Islam. Yang ketiga adalah tazkiyah, yaitu membersihkan jiwa dan perbuatan, membersihkan dari hal yang buruk, membiasakan hal yang baik. Dan Al-Quran memberikan banyak contoh di dalamnya. Dan yang keempat adalah apa? Menerapkan nilai-nilai keislaman di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Maka jika kita ingin bersama orang-orang yang Allah beri nikmat tadi, maka kita harus melakukan perkara ini. Apa tadi? Keimanan, beramal baik, berdakwah, mensucikan diri, dan teman dari hal yang buruk dan menanamkan kebiasaan baik, menyeru yang ma'ruf dan melarang kemungkaran semaksimal sebisa mungkin. Maka kebiasaan yang ke-11 ketika kita belajar dari ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, sirata yaitu jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau telah berikan nikmat alaihim atas mereka. Kebiasaan 11 ini apa dah? Ikutilah teladan yang baik. Baca sirah mereka. Periksalah amalan-amalan Anda dengan mencontoh mereka. Kemudian buatlah rencana untuk mengikuti kebiasaan mereka. Kemudian praktekkan di dalam keseharian kita. Maka teladan di berbagai situasi kehidupan. Yang pertama adalah para nabi. Teladan yang paling sempurna ada pada Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran dan sirahnya. Al-Quran memberikan sejumlah teladan lainnya. Misalnya ketaatan. Bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Jadi kita bisa belajar bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kita bisa belajar kesabaran Nabi Ayub, kegigihan Nabi Nuh alaihissalam. Berhadapan situasi yang sulit, yaitu Musa alaihissalam menghadapi bagaimana berhadapan dengan situasi yang sulit. Kemudian taubatnya Nabi Adam, Nabi Yunus, dan sebagainya. Maka kita bisa belajar teladan dari berbagai situasi, keadaan, dan kehidupan melalui Al-Quran dan As-Sirah. Maka sekarang mari kita lakukan penghayatan sambil membayangkan tadi apa yang saya sampaikan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau telah berikan nikmat alaihim atas mereka. Kemudian dilanjutkan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan. Ghairi bukan, yang dimaksud bukan apa tadi jalan, al-maghdubi orang-orang yang mendapat murka engkau, bukan. Alaihim atas mereka. Maka kata ghairi ini bukan atau selain dari, ini terulang 147 kali dalam Al-Quran. Al-maghdubi orang yang mendapatkan murka. Ghadaba, ghain dan ba. Al-maghdubi orang yang mendapatkan murka. Alaihim atas mereka. Jadi yang dimaksud bukan jalan orang-orang, bukan jalan al-maghdubi orang yang mendapat murka. Alaihim atas mereka. Bukan jalannya orang-orang yang mendapat murka engkau ya Allah. Alaihim atas mereka. Kata al-maghdub yaitu orang yang mendapatkan murka. Madlum. Maghdub ini orang-orang yang mendapatkan kedoliman. Orang yang mendapat kedoliman. Orang yang mendapat murka. Di polanya maghdub, madlum. Ya. Alaihim berarti ala dan him. Waladhdallin dan bukan jalan orang-orang yang sesat.